Semangat pagi rekan-rekan manajemen risiko. Kali ini Irmapa kembali lagi bersama podcast Irmapa. Pada podcast kali ini, Irmapa didukung oleh PT Mars Indonesia. Mars adalah perusahaan broker asuransi dan penasihat risiko terkemuka di dunia. Dengan lebih dari 45.000 karyawan yang melayani klien di lebih dari 130 negara, Mars melayani klien komersial dan individu dengan solusi risiko dan layanan konsultasi berbasis data. Mars merupakan anak perusahaan dari Mars McLaren, perusahaan jasa profesional terkemuka di dunia dalam bidang risiko, strategi, dan sumber daya manusia. Mars Indonesia sendiri didirikan pada tahun 1983 dengan lebih dari 300 karyawan pada saat ini dan telah membantu ribuan klien di berbagai industri untuk mengelola risiko, memberikan solusi juga untuk sepenuhnya mematuhi peraturan dari regulasi yang ada. Mars Indonesia meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia oleh HR Asia selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan juga peringkat pertama untuk Insurance Market Leaders Award oleh Media Asuransi dari tahun 2022 sampai 2023. Nah, pada kali ini juga selain mensupport podcast kali ini, Mars juga telah istilahnya menyumbang salah satu expert mereka, pakar mereka dalam konteks business continuity management. Jadi tema kali ini memang kita akan berbicara tentang business continuity. Kita akan membahas kira-kira seberapa penting business continuity itu untuk bukan hanya to protect value biasanya orang-orang tahu ya, tapi juga to create value untuk organisasi dan perusahaan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang business continuity management. So, tentu Bapak Ibu semua masih ingat dalam beberapa saat ini ada 2 kejadian yang mungkin membuat kita berpikir tentang pentingnya business continuity management. Pertama, terjadi di Indonesia ada serangan cyber dan juga itu terkait juga dengan adanya tidak adanya kelihatan dengan orang berbicara dengan backup data yang diperlukan. Dan kemudian apa yang terjadi pada Microsoft ya di berbagai belahan dunia yang juga saya kira itu dalam konteks business continuity management sangat menarik untuk dibicarakan. Dan kali ini saya sudah kedatangan Pak Edward Bingwain. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Mas Roy. Iya, beliau adalah Business Continuity Management Lead Asia. Ya, kalau saya baca sedikit CV-nya beliau, background-nya beliau itu malah awalnya di IT Audit ya, Yes. di EY ya. Ya. Kemudian beliau pernah di PT Excel Axiata sebagai BCM ya, udah memegang Enterprise IRM dan BCM. Yes. Oke, kemudian beliau juga dari Excel, kemudian pernah juga join di Allianz Indonesia, ya, juga sebagai Head of BCM dan Operationalization Allianz Indonesia, dan kemudian beliau sekarang ada di Mars. Ya. Udah berapa tahun di Mars, Pak Edi? Aku join Mars tahun 2016, jadi ini tahun ke-8 aku. Wow. Ya, udah. Dan di Business Continuity Management udah berapa lama? Kalau di BCM sendiri, aku sebenarnya, jadi BCM itu sebuah proses yang bisa dibilang it's ini ya, improve. Prosesnya tuh berjalan terus. Jadi dulu tuh sebenarnya udah masuk BCM waktu zaman aku di IT Audit. Oke. Jadi tuh dulu masih fokus banyak dengan IT Disaster Recovery Plan. Ya, jadi IT DRP. Jadi BCP sendiri tuh masih belum hal yang common ya. Tapi dan aku mulai fokus di Business Continuity Management itu waktu join EY di tahun 2009. Jadi 2009-2010 itu aku mulai fokus, mulai menekuni lah ya, mulai menekuni business continuity management karena itu adalah bagian dari manajemen resiko. Ya, awalnya gitu kayaknya dari bagian dari manajemen resiko. Dan semenjak itu ya udah dari tahun 2009 sih. 2009. Ya. Jadi udah berapa tahun tuh? Ya lumayan lah ya. Sampai sekarang. Ya. Sampai 2024 sekarang. Ya. Saya kadang-kadang manggil Pak Edward akan Pak Edi ya. Beliau ternyata dikenalnya juga dengan nama Edi, ya Pak Edi ya. Tapi mungkin pertanyaan saya begini Pak Edward.
Orang tahu kok business continuity management, BCM, dan itu penting gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang orang secara umum tuh sebenarnya apa sih BCM? BCM tuh berbicara tentang seperti apa sih? Protect apa sih? Ya. Mungkin boleh nggak dielaborate sedikit, Pak? Ya, oke. Jadi kita tuh sekarang tuh udah banyak nggak ngomongin nggak cuman BCM ya, tapi resilience. Memastikan kalau ada resiko yang terjadi ke perusahaan, ada dampak ya, dampak dari business interruption, IT interruption, bagaimana caranya kita mempunyai proses yang terstruktur agar kita bisa recover sistem kita, bisnis kita secara efisien and efektif sebenarnya kan. Jadi bagaimana kita bisa recover dengan efektif dan efisien, ya kita harus mempunyai proses yang terstruktur. Gitu. Jadi business continuity management itu ya nggak cuma business continuity management, juga bisa masuk ke crisis management ya. Crisis management and business continuity management itu adalah proses yang terstruktur sehingga kalau ada kejadian insiden di sebuah organisasi itu kita dapat recover dengan cepat sehingga stakeholder kita itu nggak ada merasa tidak kerugian yang didampak oleh stakeholder itu bisa kita minimize lah gitu. Ya, jadi kalau kita sebagai perusahaan kita punya business continuity yang baik dan kita kan biasa punya bisnis nih, kita punya relation dengan stakeholder kita. Dan kita sebagai bisnis kita tetap menjaga kepercayaan dari stakeholder kita. Jadi walaupun ada disaster, ada mau itu natural catastrophe, mau itu IT breakdown, kita tetap dapat men-serve stakeholder kita dengan baik. Ya. Baik. Dalam konteks Indonesia, kita kan very prone ya untuk natural disaster, sehingga BCM-nya jadi penting banget. Sangat penting. Mungkin seberapa, kalau Pak Edi boleh share ya, karena Bapak udah 23 tahun tadi, 23 tahun ya. Seberapa secara general aja, maturitas company di Indonesia dalam konteks BCM udah menerapkan itu ada di area mana kira-kira? We are mature enough atau banyak yang mungkin masih ragu-ragu untuk menerapkan seperti itu? Kalau BCM sendiri di Indonesia boleh dibilang masih belum begitu mature ya. Belum begitu mature dikarenakan requirement dari pemerintah ya atau regulation itu belum menerapkan atau mengharuskan semua perusahaan untuk menerapkan business continuity management. Jadi untuk industri yang berhubungan dengan financial institution, yes, you need to implement business continuity management. Ya, jadi ada regulation-nya dari OJK, dari BI. Jadi semua asuransi, banking itu sudah harus menerapkan business continuity management. Jadi udah bagian dari compliance lah yang harus. Dan baru-baru ini udah salah satu improvement juga dari BUMN juga sekarang mereka ada peraturan kementerian baru yang mengharuskan setiap BUMN ya instansi-instansi mempunyai yang namanya alternative solution. Just in case kalau ada sebuah kejadian ya seperti yang mungkin kita baru tadi Pak Troy udah mention mengenai disruption IT system yang terjadi di salah satu instansi kita. Itu kan terlihat ya kalau betapa inefficientnya recovery prosesnya yang ada sehingga banyak kerugian lah yang didapatkan oleh stakeholder. Salah satu stakeholdernya apa ya kita masyarakat ya kemarin ya. Ya jadi kembali lagi ke kalau dibilang mature masih belum mature karena emang baru ya proses ini baru. Jadi yang sudah mature itu financial institution, yes sudah mature, sama organisasi-organisasi yang bisa dibilang mungkin ada head office-nya di luar di Singapura, di Malaysia, ya itu mereka tuh lebih mature sih dibandingin Indonesia sekarang. Tapi we're going toward that way, ya karena saya udah lihat sih banyak improvement, apalagi proses business continuity management itu biasanya dimulai dari risk management-nya dulu gitu ya. Ya, jadi risk management itu adalah proses awal sebelum kita masuk ke business continuity management-nya. We need to identify risk ya. Jadi kalau perusahaannya udah mulai mempunyai risk management, apalagi sudah mengimplementasikan enterprise risk management ISO 31000, itu kebanyakan perusahaannya itu langsung otomatis mereka juga akan
akan mengimplementasikan business continuity management, which is ISO 22301. Jadi itu is hand to hand lah. Gitu. Biasanya dari pengalaman Pak Edward ya, company itu challenging-nya apa ya pada saat dia mau menerapkan BCM ya? Challenging-nya itu yang saya lihat ya, itu adalah leadership ini ya, komitmen ya, leadership komitmen satu ya. Jadi business continuity management itu kan kayak sama aja kayak risk management. Itu bukan sesuatu proses yang menghasilkan uang ya. Ya, jadi banyak organisasi mereka tuh mereka mau invest di sesuatu yang lebih ke operation, yang money making ya. Jadi biasanya BCM itu nggak bakal jalan kalau nggak ada komitmen, involvement dari senior management. Jadi kita lihat banyak perusahaan yang senior manajemennya very risk adverse ya, mereka maturity risk manajemennya sangat tinggi. Mereka tuh biasanya business risk management, business continuity manajemennya tuh juga akan lebih sukses dibandingin. Jadi ada push from top ya, push from the top gitu. Jadi challenges-nya sih lebih ke itu sih. Jadi lebih kurangnya involvement, komitmen dari senior management, karena senior manajemennya mungkin masih belum tahu. Oh ternyata ini suatu yang penting lah. Jadi untuk apa ya istilahnya memastikan pemahaman senior manajemen tentang pentingnya BCM itu penting ya jadinya ya. Sangat penting sih, sangat penting ya. Apa kadang-kadang ini kita berdasarkan pengalaman aja ya. Apakah memang kadang-kadang dana untuk ya tadi kan kita bilang ya, itu nggak ngasih uang tapi mengeluarkan uang. That's become a issue ya buat beberapa perusahaan, dan memang apakah itu memang kendala ya? Resources, dana, resources karena ini kan perlu effort ya, kadang-kadang ya perlu effort. Tapi apalagi kalau kita baru memulai prosesnya sendiri, gitu. Tapi makanya terbantu tuh kalau financial institution ya, dan sekarang mulai banyak BUMN juga itu karena is becoming regulation. Jadi mereka harus comply. Kalau biasanya kalau yang harus comply itu lebih cepat gitu actionnya. Ya jadi the reason mungkin yang sekarang manufacturer juga udah mulai sadar. Apalagi dengan banyaknya resiko-resiko yang terjadi di Indonesia saat ini, dari natural catastrophe, cyber attack, ya dengan ransomware yang lagi naik daun, apalagi dengan yang sekarang juga dengan adanya dengan banyaknya konflik antar negara yang berdampak ke supply chain, ya itu kan masuk ke business interruption ya. Kalau kita nggak bisa dapat supplier dari negara-negara yang konflik, ya apalagi COVID tuh membuka mata semua orang. Ya COVID tuh benar-benar membuka mata pentingnya kita mempunyai BCP yang baik, apalagi dari sisi supply chain. Ya kalau tiba-tiba bordernya ditutup lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang kita kalau kita nggak punya recovery atau BCP yang baik. Oke. Pak Edi, maybe a little bit technical ya. Dalam pengalaman Bapak, kan tadi kita bicara tentang BCM pada saat penerapan BCM itu ada hal yang mungkin perlu kita lihat, nggak bisa semuanya jor-joran atau seperti itu ya. So ada prioritas berdasarkan mungkin maturity company, kebutuhan yang lain. So when let's say kita mau coba membuat gitu ya, faktor-faktor apa aja sih yang pada saat harus jadi pertimbangan sehingga kita tahu ini penerapan ini tepat buat perusahaan saya ini. Faktor apa ya? Kira-kira bisa share nggak? Pertama faktor biasanya waktu kita bangun business continuity management itu, kenapa sih kita membangun BCM? Ya, we don't build BCM because we want to build BCM ya. Biasanya ada requirement. Jadi pertama kita mulai dari requirement dulu. Requirement dari stakeholders kita. Stakeholders itu bisa customer kita, bisa mungkin dari regulator, ya bisa dari stakeholder mungkin dari bisa dari dari the customer. Biasanya customer itu udah stakeholder kita ya, kita, dari vendor kita, atau bisa dari regulation. Jadi biasanya kita membangun dari apa yang di-require dari external parties. Jadi kita mulai dari situ, dan baru dari situ baru kita melakukan planning.
Ya kayak again tadi Pak Troy bilang nih, effortnya gimana sih cara kita bikin ini agar lebih efisien, efektif sehingga kita lebih cost cutting lah ya, jangan terlalu jor-joran. Jadi satu, planning sangat kritikal. Jadi kita tahu target kita kenapa kita mau bangun business continuity management. Ya, jadi kayak kita kerjasama dengan salah satu car manufacturing, ya car manufacturing di Indonesia, dan mereka bilang ke setiap critical vendor mereka, oh jadi car manufacturing mereka perlu ban kan? Ya ban itu salah satu material yang sangat kritikal buat mereka. Jadi mereka bilang, oke, untuk setiap vendor yang mensuplai kita ban, mereka harus punya BCP. That's one of, dan supplier ban tersebut, mereka bilang, oke, kita develop BCP karena ada requirement dari stakeholders mereka. Ya, jadi itu kembali lagi kita mulai dari requirements-nya apa sih? External requirement, vendor requirement kita apa? Ya, jadi itu biasanya first step when we build BCP itu what is the requirement? Gitu. Requirement. Kita juga pernah bekerja sama dengan salah satu state-owned enterprise di Indonesia. Itu juga mereka ada requirement karena ada peraturan menteri yang bilang ini kalian harus nggak boleh down lebih dari segini lama gitu. Ya, itu ya ada drive dari peraturan menteri, dari mereka langsung bilang, oh oke, kita akan bikin BCP sesuai dengan peraturan menteri tersebut gitu. Ini align nih dengan ISO 31000 ya. Saya coba drive ya. Bahwa kalau pada saat kita mengidentifikasi risiko kan kita lihat dari objektifnya. Ya, objektif. Ya. Yes. Objektif drive everything. Habis itu kita lihat bagaimana konteks internal eksternal tadi seperti itu, dan itu ternyata business continuity menjadi salah satu quote on quote control ya, atau mitigations ya. Bisa dibilang kalau dengan risk management, jadi kalau risk management itu kita implementasikan buat meminimize likelihood dari resiko itu terjadi kan. Ya, tapi kalau business continuity, crisis management and business continuity itu lebih, kalau resiko itu tetap terjadi, karena kan kita nggak bisa meng-cover resiko 100%. Karena ada external factor yang nggak bisa kayak natural catastrophe, ya, mungkin sabotase, ya, itu kita nggak bisa kontrol. Dan jika itu terjadi, bagaimana kita meminimize impact? Ya, impact itu adalah setelah kejadian, gimana nih caranya kita minimize impact-nya? Dengan memastikan kita bisa mempercepat business interruption kita. Memastikan karyawan kita semua selamat. Ya, itu kan. Jadi reputasi kita aman. Ya, apalagi sekarang dengan dunia sosial media ya, yang apapun kalau ada berita jelek mengenai perusahaan kita atau perusahaan tersebut itu bakal cepat banget viralnya. Gitu. Jadi dengan adanya crisis management dan business continuity management itu it goes hand to hand with risk management process. Udah nggak, memang ini ya. Saya nggak bilang kakak ade lah seperti itu ya. Udah pasti akan selalu punya keterkaitan yang kuat ya. Yes. Jadi kita kan kalau risk management itu kan kita mau bagaimana sih kita mengurangi skor resiko kita kan. Yang tadi mungkin ada yang mengerti mengenai risk map gitu, yang tadinya ada di merah, kita mau turunin ke orange atau hijau lah, biar risk score kita bisa berkurang. Jadi kadang-kadang kita nggak bakal bisa nih ngurangin yang ada di merah nih, karena kita gimana nih kita ngontrolnya kan, kita nggak bisa ngurangin likelihood, tapi kita bisa ngurangin impact, gitu ya. Kita bisa ngurangin impact dengan memastikan jika kejadian kita bisa mempercepat recovery dari proses tersebut, memastikan dampak ke organisasi itu bisa kita turunkan. Oke. Berarti saya mau ngambil contoh kasus yang terjadi kemarin. Yang kita bilang ada cyber attack ya? Ya, bisa. Ya, ada ransomware attack ya. Ada ransomware attack, kemudian ternyata mungkin datanya tidak terbackup ya, istilahnya seperti itu ya. So, itu kan sesuatu yang mungkin sedikit unpredictable buat dalam konteks si company-nya lah. Ya kan? Apa yang terjadi di kemarin di Microsoft juga, I think something yang Microsoft itu unpredictable ya. So pada saat BCP itu kan setahu saya ada konteks untuk ada risk management proses, berarti ada identifikasi risiko ya. Nah, kalau untuk apa yang terjadi kemarin ini itu gimana kira-kira capturing-nya? Mungkin memang kata Pak Edi tadi benar, kan ada Excel yang nggak bisa kita kontrol, but how is the best approach kali ya? What we can do the best to identify and then to ensure
kita udah identify dari potensial yang mungkin ada dan anticipate itu dengan kondisi yang seperti ini biasanya boleh based on your experience. Oke, ya mungkin kalau kita berkaca dari ransomware attack dan juga kemarin Microsoft ya, masalah Microsoft yang terjadi minggu lalu itu dampaknya emang kemana-mana ya, dampaknya. Kalau dari sisi resilience itself, memang awal risk management proses itu udah harus ada di depan. Jadi kita harus identifikasi resiko. Pertama. Kata kunci kita udah harus identifikasi kalau resiko itu ada. Oke. Ya. Jadi kita identifikasi dulu resiko itu ada. Dan itu di risk management proses. Itu di risk management proses. Secara integrate dengan di perusahaan. Yes. Ya, kita ngomong dari konsep dari kita berpandang dari yang kasus ransomware aja ya, ini ya. Kalau dari sisi ransomware itu harusnya itu resiko yang sudah harus diidentifikasi di awal. Resiko IT lah ya. Karena resiko IT itu banyak, ransomware itu ada salah satu resiko yang sudah mereka identifikasi, harusnya sudah diidentifikasi. Dan jika ransomware terjadi, yang kita lihat berkaca ya dari kejadian kemarin, emang kelihatannya krisis manajemennya belum berjalan dengan baik. Ya, di mana terjadi informasi yang bisa dibilang kemana-mana ya. Oh, ini kejadian ini. Jadi terlihat tidak terstruktur dengan baik dari sisi krisis manajemennya. Next step-nya tuh kalau dari sisi ransomware itu adalah kalau ransomware itu di mana data kita tidak bisa diakses kan, karena dikunci oleh hacker. Ya, kita datanya dikunci oleh hacker sehingga terjadilah business interruption. Business interruption, kita nggak bisa mengakses data kita nggak bisa kerja. Ya, jadi dan kalau dalam konteks business continuity plan, which is kalau ini sebenarnya masuk ke IT disaster recovery plan, itu harusnya mereka sudah mempunyai proses in place. Jika ada kejadian, kalau sudah mereka identifikasi resiko, mereka harus tahu gimana cara mitigasinya kalau resiko itu terjadi. Nah, itu dengan mempunyai IT disaster recovery plan ataupun BCP, gitu. Jadi kemarin itu yang bisa terlihat itu tidak terstruktur dengan baik, sehingga itu bisa dibilang business interruption-nya lumayan lama ya. Jadi lumayan lama, dampak dari reputasinya juga kurang baik. Business interruption dan banyak services yang tidak berjalan dan merugikan banyak stakeholders lah intinya itu. Jadi kalau dari sisi resilience sendiri ya satu, risk management selalu di awal kita identifikasi dulu resikonya, dan bukan berarti itu tidak akan terjadi walaupun sudah ada mitigasi. Kalau resiko udah terjadi, next step-nya gimana kita memanage dampak dari kejadian tersebut gitu ya. Kalau kayak contoh kemarin gimana kita memanage krisisnya ya, krisis communication-nya seperti apa, komunikasi ke publiknya seperti apa ya. Jadi dari komunikasi ke publik terus kan udah ada business interruption. Kalau business interruption kan bagaimana cara kita mengurangi business interruption yang mungkinnya 1 minggu kita bikin jadi cuma 1 hari ya. Kalau kita nggak punya plan ya pasti seminggu, tapi kalau kita punya BCP atau IT DRP yang baik, kita bisa minimize dampaknya itu mungkin 1 hari. Gitu. Oke. Itu krisis communication akan bicara dengan ya berhubungan langsung dengan reputasi, bagaimana cara kita. Ya, reputasi. Banyak reputasi sih, karena kita memerlukan strategic decision yang cepat kalau krisis manajemen itu kan. Ya. BCP, kondisi-kondisi disaster ini kan bukan sesuatu yang sering terjadi ya. Istilahnya nggak business as usual. Bukan business as usual. So, mungkin berapa sering ya harus apa itu istilahnya? Di simulasi, di testing? Ya, jadi kalau BCP itu, jadi kita tuh sebenarnya nggak banyak fokus waktu kita membangun business continuity. Crisis management and BCM itu kita nggak fokus di kita nggak cuma fokus di BCP, tapi kita fokus di risk manajemennya juga. Jadi makanya kita memastikan kalau kita mempunyai risk management yang baik, asumsi kita nggak bakal sampai ke BCP, kita nggak sampai ke BCM karena kita udah mengcover resiko-resikonya, itu udah kita cover di depan, gitu ya. Jadi kalau masalah testing, makanya kita BCM itu biasanya kita kasih suggestion untuk melakukan update testing
setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali kita lakukan update testing, memastikan plan kita itu tetap berjalan. Dan kita nggak fokus di semua resiko, kita fokus resiko-resiko yang besar. Kayak contohnya yang cyber ransomware kemarin tuh. Kejadian itu kan sebenarnya likelihood-nya very low. Very low untuk Very low. Ya? very low. It's a low likelihood, but impact is great. Ya kayak ambil kayak kalau serangan computer virus gitu kan likelihood-nya very high, tapi mungkin impact-nya very low. Jadi makanya mereka udah ada kontrol di depan gitu. Oke, from the inherent risk perspective ya. Ya, inherent risk. Cuma kan sekarang teknologi itu lagi semua bisnis proses di banyak perusahaan sekarang kan pakai sistem ya, teknologi. So makin penting ya dalam konteks IT disaster recovery plan. Iya, bisa dibilang hampir semua organisasi memerlukan itu IT disaster recovery plan. Makanya sekarang banyak perusahaan yang kita lihat itu banyak mereka meng-outsource, mereka taruh aja di cloud gitu kayak aja. Jadi salah satu mitigasinya. Jadi mereka udahlah kita nggak mau pusing kita nge-host aplikasi kita, udah kita taruh aja di external cloud provider. So apakah jadi concern ya, kan kadang-kadang perusahaan itu ada yang dalam konteks besar dan kecil ya. Baik mungkin dari sisi jumlah karyawan dan yang lain atau mungkin skop bisnisnya gitu kan. Apakah kalau mau bisnis saya kecil gitu saya nggak perlu tuh BCM, tapi padahal saya kan sekarang prosesnya nggak mungkin pakai teknologi soalnya. Iya. Jadi harusnya tetap ada atau gimana? Menurut saya sih tetap ada. Karena again kembali tadi awal mengenai siapa stakeholder-nya gitu ya. Oke. Ya, tapi mereka harus mengerti resiko ya. Kalau memang mereka mengerti mempunyai maturity resiko manajemen yang baik, mereka harus tetap punya at least backup atau gimana ya. Karena sebenarnya BCM itu udah ada. Jadi setiap perusahaan tuh biasanya sudah mempunyai BCM, cuman mungkin tidak structure saja gitu. Kalau kita backup data, itu kan BCM sebenarnya. Kita melakukan backup data, kita bisa working from home, itu sebenarnya BCM kan ya. Secara jadi beda level dengan berbeda dan teknologinya. Iya, seperti itu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan cara mitigasinya. Oke. Pak Edi, ini kalau saya lihat Bapak kan bisnis continuity management yang di Mars ya. Ya. So dan di Mars tuh biasanya bagaimana peran dari Mas ya untuk mencoba untuk mungkin membantu perusahaan mengembangkan BCP-nya atau seperti apa? Boleh diceritain nggak? Mars sendiri jadi kita mempunyai tim yang membantu perusahaan dalam nggak cuma mendevelop, mereview juga dan juga membantu beberapa perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 22301 ya. Jadi kita itu emang kita kan selalu kita perusahaan yang mengerti resiko lah. Kita Marsh & McLennan ini sebuah perusahaan yang memang dari dulunya risk management, resiko identifikasi, kita juga memprovide memang core service kita emang broker asuransi sebenarnya. Betul. Tapi kan broker asuransi itu selalu berhubungan dengan risk management ya, karena asuransi resiko bagaimana kita mempunyai ini dan kalau dari sisi Mars sendiri kita mempunyai tim yang ada di Indonesia, local team, dan juga ada tim di regional yang membantu perusahaan-perusahaan yang sudah involved dengan Mars maupun yang belum itu dalam menerapkan proses business continuity management dari memberikan training, mereview gap assessment dan maturity assessment sesuai dengan ISO 22301 dan juga kita membantu perusahaan dalam mendevelop juga. Jadi mendevelop dari A to Z ya, mungkin dari sisi policy-nya, senior management training, terus dari pembuatan business impact analysis, business continuity plan, sehingga melakukan simulasi, desktop simulation. Ya, nggak cuma desktop sih, kita juga ada beberapa perusahaan kita bantu mereka melakukan real simulation. Jadi mereka karena kita juga mempunyai tim risk engineering kita yang membantu perusahaan-perusahaan dalam menjalankan simulasi kayak fire simulation, earthquake simulation,
Terus biasanya kan dari proses emergency response-nya, Iya, iya. terus kita masuk ke proses crisis management and business continuity management, di mana kita biasanya melakukan desktop simulasi sih untuk crisis management. Jadi ada proses-proses ya, ada business impact analysis. Ya. Ya, sebelum itu kemudian harus ada proses risk manajemennya dulu. Ya. Ada risk assessment, ada risk identifications. Ya. And then dilihat dari sisi business impact analysis ya. Ya. Nah itu Mas memang mungkin dalam konteks ini Pak Edi untuk Dimas akan support itu ya? Ya, kita mensupport. Kita yang membantu perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan BCM sesuai dengan needs-nya mereka lah. Sesuai dengan needs-nya mereka. Ya, karena needs-nya biasanya beda-beda ya. Ada perusahaan yang mungkin masih belum tahu sama sekali mengenai BCM, jadi kita harus implementasi dari policy-nya, mulai dari policy-nya, training-nya. Jadi make sure semua user business continuity itu mengerti apa itu konsep business continuity ya, BCM itu apa konsepnya. Jadi untuk perusahaan yang masih belum ini, dan juga kita membantu perusahaan itu jadi dari sisi policy, risk assessment, semua business ya? impact analysis sampai BCP. Jadi dari training dan juga mungkin membantu untuk mendevelop. Ya. I see. Ya. Itu biasanya kalau boleh saya tahu berapa klien di Indonesia ya dibantu dalam konteks BCM, dan areanya apa aja ya? Lumayan banyak sih. Industrinya? Industrinya very ya. Nggak finansial aja? Nggak financial malah dikit, karena financial tuh biasanya mereka sudah mature ya. Oh, karena ada regulasinya. Ya, karena mereka udah ada regulation, ya. Jadi mereka lumayan mature. Kalau industrinya itu kita lumayan variasinya lumayan banyak. Kebanyakan manufacturing, ya manufacturing lumayan banyak. Terus ada car manufacturing, ada pulp and papers, ada refinery, terus ada hotel. Dan kita kan klien kita nggak cuma di Indonesia, kita kan regional team. Regional team itu jadi kita juga membantu implementasi di Malaysia, Thailand, Filipina, dan sekitarnya, Hong Kong. Dan ya pasti Indonesia juga sih. Iya. So mungkin pertanyaan saya terakhir Pak Edi. Ya. Kalau mungkin Pak Edi punya apa ya, kayak pesan gitu ya, tentang bagaimana kita menaikkan, saya bilangnya maturity ya, business continuity management khususnya di Indonesia ya. Itu ada nggak yang mungkin jadi kata kunci, atau mungkin saya bilangnya ini to-do-nya first lah, untuk secara general, dan yang mungkin segera bisa dilakukan. Untuk menaikkan memang biasanya paling gampang membuat regulasinya ya. Cuman itu agak jauh lah. Tapi mungkin lebih awareness dari sisi risk management. Jadi BCM itu selalu berangkat dari risk management. Kita sebagai perusahaan memanage resiko kita dengan baik. Karena manage resiko itu bisa banyak hal. Dan business continuity, kalau kita senior management kita mengerti cara atau mengerti seberapa pentingnya kita sebagai organisasi, pentingnya untuk memanage resiko kita. I think kedepannya business continuity management itu juga menjadi sesuatu yang mereka rasa penting gitu. Tapi selalu dari proses risk management, kita selalu mulai jalan dari risk management gitu. Apalagi untuk perusahaan yang sudah mempunyai enterprise risk management, mereka biasanya ini BCM itu is one of the thing that they need to do lah. Itu sesuatu yang, karena itu sudah bisa mengurangi resiko skornya mereka lah gitu ya. Skor resikonya mereka bisa turunin gitu. Jadi awareness, tetap melakukan awareness dari sisi risk management. Walaupun sekarang Indonesia menurut saya juga udah lumayan baik ya, apalagi dengan peraturan pemerintah yang baru itu kan, semua BUMN kalau enterprise risk itu udah harus ada. Oh, di BUMN sama wajib ya? Iya, itu udah harus ada. Jadi makanya semuanya mereka udah mempunyai ini yang baik, dan next-nya business continuity management gitu. Jadi it's going there, cuman it takes time aja. Proses ya. Itu proses. Gitu. So ini kalau saya tangkap dari Pak Edi, risk manajemennya jadinya jadi sebuah kata kunci, proses kunci untuk juga memastikan bisnis continuity berjalan dengan baik. Jadi kita sebagai praktisi manajemen risiko jadinya perlu tahu, dan juga malah kita memegang peranan besar ya, saya pikir ya, untuk penerapan business continuity management, dan punya maturity yang cukup khusus untuk
di mana organisasi kita berada. Pak Edi, terima kasih waktunya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, terima kasih atas segala waktu atensi Anda. Semoga kita bertemu lagi di dalam IRMAPA Podcast berikut. Terima kasih.